Atas perintah Raja Naga Donghai, sampaikan pesan ke King Q. Putra mahkota naga Xuanye sakit parah. Kedua klan telah bertunangan sebelumnya. 3 hari lagi dipercepat pelaksanaannya. Saat itu, putri sulung King Q, Bailey, masuk ke Istana Timur untuk memberi keberuntungan bagi putra mahkota. Aku tidak mau pergi. Dia, Xuanye, hampir mati. Kenapa aku harus menikah dengannya? Aku calon Raja Rubah King Q berikutnya. Mana mungkin aku ikut mati demi orang tak berguna? Anakku sayang, ibu mana tega membiarkanmu menderita? Tapi dulu klan naga telah membuat perjanjian pertunangan dengan kita. Sekarang putra mahkota naga terluka parah dan meminta Qing Qiu memenuhi pertunangan. Jika tidak menikah, Bukankah masih ada satu yang siap? Ning dia bisu dan tak bisa berkultivasi. Kalau pergi, bukankah itu mempermalukan King Qiu? Orang tak berguna juga ada gunanya. Dia terluka fondasinya dalam perang dewa dan iblis, umurnya tak panjang lagi. Karena cepat atau lambat dia akan mati untuk dikubur bersama takdir Ning yang tak berguna ini. Cocok untuk menggantikan aku mengisi lubang api ini. Permaisuri benar sekali. Seorang bisu tak berguna bisa memberi kontribusi bagi King Qiu. Itu juga kematian yang layak baginya. Minggir, jangan kotori bajuku. Ning kau sudah sebesar ini, makan dan minum gratis bertahun-tahun, setidaknya harus berguna bagi klan rubah. Pernikahan ini, kau harus menikah. Jika tidak, akan diikat dan dibawa pergi. Adik, pergilah dengan tenang. Tunggu sampai putra mahkota naga gugur, kau ikut mati di kubur. Kakak pasti akan pergi sendiri ke klan naga, menjemput abumu kembali, memberimu pemakaman megah. Dia membohongiku sejak kecil. Janjinya tidak pernah ditepati. Seluruh klan rubah tahu, aku adalah orang tanpa sihir, bisu yang tak berguna. Mereka mencurahkan segalanya untuk membesarkan kakak, sedangkan aku hanya noda di mata mereka. Jika aku mati, mereka hanya akan merasa telah melepas beban. Bahkan tidak ada pelayan pengiring. Langsung dibuang seperti sampah. Sungguh kasihan. Dia adalah pembawa sial. Sebaiknya segera dikirim pergi, agar tidak menimpa King Qiu. Bagi mereka, asalkan yang menikah bukan kakak, siapapun boleh. Meskipun aku anak kandung mereka sendiri. Kamu yang bisu bisa menikah dengan putra mahkota naga itu sudah untung buatmu. Di kerajaan naga, bersikaplah patuh dan jangan khawatir. Pada hari kamu mati nanti kakak pasti akan membakar banyak uang kertas untukmu. Waktunya tiba, angkat tandu. Tidak ada gemuruh genderang. Tidak ada tamu penyambut. Bahkan, tidak ada upacara pernikahan. Aku diantar masuk begitu saja tanpa suara. Selir putra mahkota, ini kamar tidur putra mahkota. Putra mahkota terluka parah. Dia suka ketenangan, tidak suka keramaian, jadi tempat tinggalnya ditempatkan di bagian terdalam. Istana naga mohon selir putra mahkota bersabar. Biasanya, selir harus banyak merawat yang mulia. Jika ada urusan, bisa langsung menarik lonceng tembaga di pintu untuk memanggil hamba. Ternyata rumor di Tiga Alam tidak salah. Semua tahu, menikah dengan putra mahkota naga berarti mati. Mereka bahkan sudah menyiapkan peti mati untukku. Ayah dan ibu mengirimku. Pada dasarnya, untuk mati. Selir putra mahkota, di atas dipan hamba permisi undur diri. Meskipun hampir mati, tekanan alami seorang raja tetap tidak bisa diabaikan. Inikah Xuanye, dewa perang terkuat di Tiga Alam? Kemarilah. Ini dia
yang sendirian mengusir bangsa iblis dewa perang yang melindungi semua makhluk di 3 alam. Seharusnya dia bersinar terang. Tapi sekarang hanya bisa terbaring di istana yang sunyi. Ini menderita penyakit berat, sulit menunjukkan kehebatannya. Kamu tidak perlu canggung. Aku tahu pernikahan ini bukan keinginanmu. Aku bertindak jujur dan lurus. Seumur hidup tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani, apalagi menyusahkan wanita tak bersalah sepertimu. Ini token izinku. Di dalam bungkusan ada cukup emas dan perak untuk hidup berkecukupan beberapa kehidupan di dunia manusia. Manfaatkan malam bawah ini, dan pergilah sejauh mungkin. Aku hampir mati. Buat apa menahanmu? Saat aku berperang di medan perang, aku juga pernah mendengar tentang Kingqiu. Kamu tidak disayang di klan rubah, tidak bisa berkultivasi. Bahkan jika kembali belum tentu hidupmu akan baik. Bawa tokenku, sembunyikan namamu di dunia manusia. Itu lebih baik daripada di sini menjadi korban kuburku. Seseorang yang belum pernah ku kenal. Seseorang yang hampir mati. Tapi masih bisa berpikir untukku yang tidak berguna ini. Melarikan diri ke dunia manusia memang bisa aman sementara. Tapi, jika Raja dan Ratu Rubah tahu, aku kabur, pasti akan mengejarku sampai ujung dunia. Satu-satunya cara agar aku bisa hidup adalah membuatnya tetap hidup. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ayah dan ibu bersikeras menjodohkan untuk menenangkan klan aku. Sebenarnya tidak menginginkannya, aku tidak butuh siapapun berkorban untukku. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Aku paling tahu kondisiku sendiri. Urat nadiku putus-putus, dasar-dasarku hancur, tak ada yang bisa menyelamatkan. Aku tidak ingin memberatkanmu. Kau benar-benar tidak mau pergi? Bahkan jika nanti aku gugur, kau akan dikurung di peti es itu, ikut dikubur bersamaku, kau tetap tidak pergi? Baiklah, gadis keras kepala. Karena kau tidak pergi, maka tenanglah. Selama aku suanya masih hidup, aku akan melindungimu. Di klan naga, aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Mereka semua bilang aku bisu. Tapi tidak tahu, aku bukannya tidak bisa bicara, melainkan ucapanku pasti menjadi kenyataan. Xuanye, kau akan menjadi yang terkuat di klan naga. Sakitmu akan hilang. Kau pasti akan sembuh. Siapa? Nona Bai, tadi kau yang bicara? Semua klan bilang kau sejak lahir tak bisa bicara, seorang bisu, and the orc. Lalu bagaimana tadi bisa kau yang bicara? Aku benar-benar mendekati ajal, sebelum mati, malah muncul halusinasi. Hampir ketahuan, untung. Dulu, karena kekuatan inilah, Tolong. kakakku mendarat dengan selamat. Binatang iblis menyingkir. Lierku, kau tidak apa-apa? Ibu, dia, adikku yang berteriak sehingga menarik binatang iblis, hampir membuatku mati. Bukan, aku. Kau pembawa sial tak berguna? Bahkan sedikit ilmu sihir pun tak bisa kuasai, berani membawa kakakmu ke tempat berbahaya begini. Hai orang, kurung sampah yang memalukan ini di gudang kayu. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Mulai sekarang kau diam. Aku tak mau dengar kau pembawa sial ini mengeluarkan suara sedikit pun. Sejak hari itu, seluruh klan menganggapku sampah. Orang tuaku muak, karena aku mempermalukan mereka. Bahkan,
tak mau mengaku aku anak mereka. Tapi Xuanye, kau berbeda. Kau orang pertama di dunia yang di saat hidup mati masih mau melindungiku sepenuhnya. Xuanye, penyakitmu lenyap, pembuluh dewa terbentuk kembali. Kau pasti akan sembuh. Ada apa? Ternyata tidak sakit. Bahkan urat yang putus mulai terbentuk kembali. Mustahil. Aning, tadi malam apakah kamu? Sejak terluka di medan perang dewa dan iblis, setiap pagi aku terbangun rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh membuatku tak tertahankan. Aku kira ajal sudah dekat, bahkan Dewa Agung pun tak bisa menyelamatkan. Tak kusangka hari ini rasa sakitnya hilang, bahkan kekuatan dewa mulai pulih. Bisakah kau membantuku berdiri? Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia adalah pangeran naga yang mulia. Sejak kecil menjadi pusat perhatian, cedera parah ini adalah pukulan fatal baginya. Dia punya harga diri dan kebanggaan, namun dia rela mengesampingkan semua itu demi aku. Ada apa? Biasanya jika aku bergerak sedikit saja, seluruh tubuh terasa seperti ditusuk ribuan anak panah. Tapi kali ini kenapa tidak sakit sama sekali? Bahkan, tidak ada rasa tidak nyaman. Apa ini sebenarnya? Xuanye, aku menepati janjiku. Kamu pasti akan kembali ke puncak, menjadi dewa perang yang terkenal di 3 alam. Aning, entah ini keajaiban atau takdir, kamu adalah bintang keberuntunganku, Xuanye. Kemarin karena kondisi tubuh, aku tidak bisa menikah denganmu, ini salahku. Kamu diperlakukan tidak adil. Hari ini kesehatanku membaik. Aku akan membawamu sendiri untuk menemui ayah dan ibu. Benar, aku ingin seluruh klan naga tahu, kamu Bai Sining adalah istri sahku, Xuanye. Adapun mereka dari King Qiu yang memperlakukanmu buruk, suatu hari nanti, aku akan membawamu sendiri untuk menuntut keadilan. Demi aku, dia memutuskan untuk menyeret tubuhnya yang terluka parah ke istana utama. Klan naga dan rubah tahu, meskipun aku menyandang status putri mahkota, aku adalah korban yang pasti mati. Statusku hampir tidak berarti. Tapi dia rela menemaniku ke sana, mendukungku, melindungiku dari semua gosip buruk. Xuanye, kau benar-benar berbeda dari rumor. Xuanye, tadi malam kau rela memberiku uang, ingin aku mengatur kehidupan masa depanku. Kebaikan hatimu ini akan selalu kuingat. Tapi mulai hari ini, semuanya akan berbeda. Kau akan pulih menjadi pangeran naga yang gemilang dan membanggakan. Saat hari itu benar-benar tiba, aku akan mengikuti pengaturanmu, pergi ke dunia fana untuk hidup dengan baik. Xuanye adalah darah murni klan naga. Betapa mulianya statusnya, sangat berbeda dengan statusku yang rendah. Jika bukan karena kakak perempuanku tidak rela mati, posisi putri mahkota naga ini pasti bukan aku. Astaga, lihatlah, kenapa Pangeran Agung keluar? Sudah pasti si putri mahkota itu memaksa pangeran keluar. Sungguh keterlaluan. Pangeran memiliki status yang begitu mulia, Sedangkan dia hanyalah seorang pecundang dari klan rubah, tidak pantas bahkan untuk membersihkan sepatu kami. Bagaimana bisa dia menghina pangeran seperti ini? Mereka benar. Aku hanyalah seorang yang tak berguna. Hanya akan membuatnya malu. Putri mahkota. Jangan sekali-kali
Yang Mulia sudah terluka parah, tubuhnya lemah. Tabib sudah berpesan berkali-kali jangan sembarangan berjalan. Kau memaksa Yang Mulia keluar. Bukankah ini seperti menggerogoti usia Yang Mulia? Kau sebagai putri mahkota, bagaimana bisa kau tidak mengutamakan kesehatan Yang Mulia seperti ini? Mundur. Suaraku, dan aliran energi spiritual di dalam tubuhku. Sepertinya sedang pulih dengan cepat. Berani, istriku. Tidak perlu orang luar ikut campur. Hamba tidak berani. Hanya saja hamba khawatir akan kesehatan Yang Mulia. Tabib Agung juga berkata, Yang Mulia tidak cocok berjalan-jalan. Harus istirahat dan memulihkan diri dengan baik. Aku punya pertimbangan sendiri. Istriku, ayo kita pergi. Di suku Rubah, aku bahkan tidak berhak untuk menatap dan memberi hormat kepada orang tuaku. Di sini aku akan menghadapi tatapan dingin dan cercaan seperti apa. Anakku, kasihan kamu. Sampah yang tidak berguna. Bahkan sihir dasar pun tidak bisa. Biarkan saja mati kelaparan. Ibu. Di suku Rubah, ayah dan ibu hanya akan membenciku sebagai sampah tak berguna. Kapan mereka pernah peduli apakah aku sudah makan atau belum? Kapan mereka pernah peduli aku dirundung orang? Jangan berdiri terus, ayo duduk. Cepat duduk dan makan sesuatu. Lihatlah, kamu terlalu kurus. Anak bodoh, kita sudah keluarga, kedepannya tidak perlu sungkan. Meski kamu tidak bisa berkultivasi, tapi pil ini cukup untuk melindungimu, terimalah. Aku tidak pernah menyangka. Naga ternyata begitu perhatian pada orang yang menggantikan, yang dinikahkan sebagai pengganti. Perhatian yang terlambat ini terasa begitu tidak nyata. Ini energi spiritual. Aku yang tak bisa berkultivasi ini. Pertama kali merasakan dantian berputar. Di klan Rubah, aku sering kelaparan. Terlalu berlemak. Tidak ada yang peduli aku putri Rubah. Mereka hanya menganggapku pembantu paling hina. Makanan lezat yang disiapkan khusus untukku, hampir tidak pernah kumakan. Aduh, makannya terlalu cepat. Mereka pasti menganggapku sangat tidak sopan. Jangan-jangan mereka akan mengirimku kembali karena marah, menggantikan kakakku. Anak baik, apa belum kenyang? Cepat ambilkan lagi yang panas. Di King Q, aku bahkan tidak boleh makan di meja. Makanan berharga ini. Benarkah untukku?
Ninger, kenapa tidak makan? Apa tidak cocok seleramu? Tidak perlu sungkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Makan pelan-pelan, tidak ada yang rebut. Di sini kamu bebas. Jangan kaku, santai saja. Pangeran mahkota sendiri yang menyajikan makanan. YR benar. Di sini adalah rumahmu. Di rumah jangan sungkan, makan banyak, minum sup, hangatkan badan. Rumah. Benarkah aku bisa punya rumah? Wajahnya semakin baik. Langkahnya juga ringan. Bagus. Lihat apa? Coba ini. Ini kue bunga persik yang dibuat koki istana khusus untukmu atas perintah Ibu Suri. Lihat apa cocok dengan seleramu. Buka mulut. Enak? Hari ini ada pesta tradisi pulang ke rumah orang tua dari dunia dewa. Ayah dan ibu akan datang menjengukku. Tapi apakah mereka benar-benar hanya datang menjengukku? Aula samping istana naga ini justru lebih mewah daripada aula utama King Kyu kami. Kakak, kenapa dia juga datang? Dia dari dulu selalu meremehkanku. Pasti bukan untuk menjenguk dengan baik hati. Adik, beberapa hari ini di klan naga, kamu kelihatan segar ya. Kenapa lari? Bertemu kakak sulung, bahkan aturan dasar lupa. Oh, aku lupa. Kamu adalah pecundang bisu yang bahkan tidak bisa bicara. Jangan terlalu senang dulu. Sayang sekali, hari baikmu sepertinya akan segera berakhir. Shuanya terluka parah, hampir mati. Pembuluh darahnya putus semua. Dia bisa bertahan sampai sekarang sudah menjadi keberuntunganmu. Dia sama sekali tidak tahu, Shuanya sudah sembuh. Dia tidak akan mati. Apalagi, mati. Begitu dia mati, maka nasibmu hanya ikut dikubur bersamanya. Saat itu aku lihat apakah kamu masih bisa seperti sekarang tinggal di istana naga yang mewah ini. Jangan kira karena kamu menikah untukku dengan pangeran naga, bisa sombong di depanku. Di mataku, kamu tidak akan pernah bisa menyamai aku. Kamu hanya pantas mengambil barang yang tidak aku inginkan. Ayo, adikku sayang. Ayah dan ibu masih menunggu kita di aula utama. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian menindasku. Meskipun demi Shuanya, aku akan tetap tegar dan hidup. Mustahil. Bukankah rumor bilang dia hampir mati? Kenapa auranya begitu kuat? Ninger, cepat kemari. Duduk di samping Ibu Suri. Klan rubah terpencil, tidak bisa mendidik Ning-er dengan baik. Putriku ini pendiam secara alami, hanya berharap dia tidak merepotkan istana naga. Aku sudah cukup puas. Di mata mereka, aku selalu hanya beban yang merepotkan. Raja Rubah, jangan berkata begitu. Klan Naga sangat puas dengan Ning-er, lihat saja. Ning-er dan YR memiliki hubungan yang sangat baik. Raja Rubah tenanglah, ke depannya, YR tidak akan pernah menyakiti Ning-er sedikit pun.
Daging ikan ini segar dan lembut, makanlah lebih banyak. Kenapa? Bagaimana bisa sampah bisu ini mendapatkan perlakuan lembut dari dewa perang terkuat di 3 alam? Dia seharusnya menjadi milikku. Bai Sining, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu aturan? Sebagai seorang perempuan, bagaimana bisa membiarkan Yang Mulia Putra Mahkota sendiri yang menyajikan makanan untukmu? Kamu sama sekali tidak menghormati hierarki, benar-benar mempermalukan seluruh klan rubah kita. Kaisar Naga dan Permaisuri Naga, Ning Er sejak kecil di King Qiu tidak pernah dididik, sungguh sangat tidak tahu sopan santun. Dia mempermalukan dirinya sendiri seperti ini, juga karena saya sebagai kakak tertua tidak mendidiknya dengan baik. Saya mewakili Ning Er meminta maaf kepada kalian berdua. Ning Er dimanjakan di klan rubah, di luar tidak tahu sopan santun. Dia telah menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota. Semoga Yang Mulia memaafkannya. Janganlah ambil pusing dengan sampah ini. Kenapa? Meskipun aku sudah dibuang seperti sampah oleh kalian, kalian masih tidak mau melepaskan martabat terakhirku. Kata-katamu salah. Dia adalah istri sah yang dinikahi secara resmi olehku. Apa yang dia lakukan tidak perlu dinilai oleh siapapun, termasuk kamu. Yang Mulia, aku. Yang Mulia Putra Mahkota benar. Melihat hari ini, Yang Mulia Putra Mahkota terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sungguh patut disyukuri dan dirayakan. Raja Rubah terlalu memuji. Aku bisa pulih sampai sekarang, itu semua berkat Ning Er. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah ini bisa menyembuhkan Xuan Ye? Xuan Ye tidak hanya tidak mati, bahkan lebih kuat dan lebih tampan dari sebelumnya. Dewa perang yang sempurna seperti ini seharusnya menjadi suamiku. Yang Mulia, jika aku tidak salah ingat, perjanjian yang dibuat dengan klan naga dulu, pertunangan itu seharusnya menjadi milikku. Akulah putri mahkota King Qiu, orang yang menjadi istri Yang Mulia Putra Mahkota seharusnya juga aku. Kakak benar, dulu, orang yang dilamar oleh klan naga memang dia. Dia bukan hanya calon raja rubah berikutnya. Kultivasi dan statusnya juga jauh di atasku. Sekarang Xuan Ye sudah sembuh. Memang seharusnya. Tentu tidak bisa. Masalah pernikahan bagaimana bisa main-main? Dulu, saat menikah, yang menikah dengan YR adalah Ning Er. Dia, Bai Sining, adalah putri mahkota klan naga. Ini adalah fakta yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi dulu surat lamaran mengatakan yang akan dinikahi adalah aku. Kalian tidak bisa ingkar. Posisi putri mahkota ini harus dikembalikan padaku. Putri, benar-benar pelupa ya. Apa Putri Baili lupa bahwa dulu kamu mati-matian menolak menikah dengan Xuan Ye dan membuat keributan besar menjelang pernikahan? Sekarang kamu melihat Xuan Ye sudah pulih, bisa turun dari tempat tidur dan berjalan, baru ingat perjodohan ini. Mana ada hal sebaik itu di dunia? Atau kalian pikir klan naga bisa dipermainkan? Kira klan naga bisa kalian panggil datang, usir pergi begitu saja?
Maafkan kami. Ratu Naga, tenangkan amarah. Putri kami terlalu kami manjakan, hingga bicara sembarangan. Karena Yang Mulia sudah mulai pulih, maka King Q tidak akan mengganggu lebih lama. Kami akan pergi sekarang. Bai Sining hanya bisu, tanpa sedikit pun kultivasi, bahkan tak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan, benar-benar sampah. Dia sampah total klan rubah, di segala hal kalah dariku. Apa yang dilihat klan naga pada Bai Sining? Minggir, jangan sentuh istriku dengan jari kotormu. Cukup. Ning Er sekarang sudah menikah dengan YR, kami sudah minum teh penghormatan, sudah bersujud pada langit dan bumi. Ning Er sekarang adalah putri mahkota sah klan naga. Klan naga terkenal membela anggota sendiri. Jika kalian berani menghina Ning Er di depanku lagi, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Karena King Q tidak menyukai Ning Er, tidak perlu datang lagi ke sini. Hubungan keluarga ini, klan naga tidak mampu menjangkaunya, tolong antar tamu. Tuan-tuan, silakan, Deling. Bagaimana Raja Rubah bisa melahirkan rubah tidak berguna seperti ini? Tidak ada sedikit pun gelombang energi spiritual di tubuhnya. Benar-benar mempermalukan klan rubah. Coba lihat Putri Bailey, dia adalah calon Raja Rubah berikutnya. Kultivasi dan bakatnya di atas rata-rata. Bai Sining itu apa? Mungkin dia dari luar, diambil dari sarang liar? Masih kurang malu? Mulai sekarang, tanpa perintahku, dilarang keluar menemui orang. Cepat pergi, jangan mengganggu Lier. Ternyata begitulah rasanya diperhatikan. Anak baik, jangan menangis. Lupakan semua orang dan hal yang kacau itu. Mulai sekarang, Istana Naga adalah rumahmu. Ingatlah, kau adalah menantu klan naga. Kau adalah anak yang digendong klan naga di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Ibu Suri benar. Di sini rumahmu, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Siapapun yang berani mengganggumu, itu berarti mengganggu seluruh klan naga, itu menampar wajahku, Xuan Ye. Jika ada orang seperti itu, aku bersumpah tidak akan melepaskannya. Ini baru saja dikirim oleh Ibu Suri kemarin. Pil ini bisa membersihkan sumsum dan meremajakan pembuluh darah, serta membangun kembali kultivasimu. Minumlah pil ini. Ini sangat baik untuk tubuhmu. Pil ini mengandung energi spiritual yang begitu besar. Pasti dibuat dari banyak bahan-bahan langka yang berharga. Sepertinya, ini seharusnya untuk Xuan Ye, obat ajaib, untuk menyembuhkan tubuh cacatnya. Bagaimana Xuan Ye bisa memberikannya padaku? Tidak, tubuhmu belum sepenuhnya sembuh. Kamu harus meminumnya sendiri. Aku memiliki kekuatan firman. Apa yang kuucapkan menjadi kenyataan. Tapi kekuatan untuk mengubah takdir ini, dengan harga meridianku yang sudah tersumbat dan tidak akan pernah bisa berlatih sihir. Jika aku meminum pil ini, itu benar-benar sia-sia. Sejak hari kau memilihku, aku sudah menganggapmu sebagai satu-satunya istriku, Xuan Ye, seumur hidupku. Aku pernah berkata, selama aku, Xuan Ye, masih di dunia ini, aku akan menjagamu setiap hari. Yang terbaik tentu saja untuk istriku. Minumlah. Tuan Muda, hamba datang untuk pemeriksaan rutin. Apakah Tuan Muda ada waktu sekarang? Kau bilang jangan takut pada dokter. Biarkan tabib masuk.
Baik, dengar kata istri. Masuklah. Maaf, Tuan Muda. Sejak hari kedua setelah pernikahan, semua meridian di tubuhku putus, rasa sakit seperti ribuan semut menggerogoti tulang, secara ajaib hampir hilang semua. Tapi aku paling tahu lukaku sendiri. Itu adalah kerusakan parah pada jiwa asal, hilangnya rasa sakit yang tiba-tiba ini, mungkin saja tubuh sudah menjelang ajal, mekanisme perlindungan diri. Atau yang biasa disebut semburat menjelang ajal. Sudahlah, sejak aku diangkat kembali ke Istana Naga, aku tidak pernah berpikir bisa bertahan. Dulu tidak masalah, mati di medan perang adalah takdir seorang dewa perang. Tapi sekarang ada kamu, aku hanya menyesali tubuh lemah ini. Aku hanya ingin hidup lebih lama, bisa menemanimu lebih lama. Itu sudah cukup bagiku. Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tidak apa-apa. Istriku cantik, aku lihat saja. Sudah, jangan periksa lagi. Pergilah. Berapa hari lagi hidup ya begitulah. Asalkan selama masih hidup bisa merawat Ning Er, itu sudah cukup. Sisa hari-hariku, aku tidak mau lagi dengar keluhan tabib. Tuan Muda, ini. Kenapa heboh sendiri? Sebagai tabib terkemuka klan naga, begini tidak sopan, tidak pantas. Minggir, jangan ganggu suasana hatiku di sini. Tentang kondisi tubuhku, aku tahu semuanya, tak perlu banyak bicara. Tidak, Paduka. Anda salah paham. Luka Anda sudah sembuh total. Sebuah keajaiban, Paduka. Urat nadi Anda yang putus tidak hanya sembuh sendiri, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan dewa Anda yang hancur, kultivasi Anda, semuanya kembali. Semuanya kembali. Apa katamu? Jangan-jangan kau membohongiku? Untuk membuatku senang, sengaja mengarang cerita? Aku bukan orang yang mudah kau tipu. Katakan sejujurnya, berapa hari lagi aku hidup? Jika kau masih berani bicara sembarangan, sekarang juga aku akan menghukummu. Paduka, hamba tidak berbohong. Paduka, biar hamba diberi 10 nyali, hamba tidak berani bercanda dengan tubuh Paduka. Hamba bersumpah, setiap kata yang Suanya ucapkan adalah benar. Luka mematikan Anda benar-benar sudah sembuh semua, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun luka dalam. Jika Paduka tidak percaya, sekarang coba tarik napas, jalankan sendiri kekuatan dewa Anda. Lihat apakah saluran dewa Anda lancar, tanpa hambatan. Sepertinya kekuatan kata-kataku bekerja. Suamiku akan kembali menjadi dewa perang tak terkalahkan yang mengguncang 3 alam. Cobalah, kau pasti bisa. Kata-kataku tidak akan pernah salah. Ga. Syukurlah, kau akhirnya sembuh total. Karena krisis kau sudah teratasi, aku juga harus pergi. Tidak perlu lagi menjadi beban pengganti pernikahan yang dibenci orang. YR. Ibu dengar kau bisa menggerakkan tenaga, apa itu benar? YR, ibumu bertanya padamu, apakah benar? Ya, ayahanda, ibunda. Luka anak Anda sudah sembuh semua. Keluarga mereka akhirnya tidak perlu lagi menanggung sakitnya perpisahan. Bagus. Aku juga harus pergi. Anak baik, jangan pergi. Ini semua berkat dirimu. Kalau bukan karena dirimu datang, bagaimana luka YR bisa cepat sembuh? Sejak pertempuran besar antara dewa dan iblis terakhir, YR terluka parah. Saat dibawa kembali, semua urat nadinya putus, sekujur tubuhnya berlumuran darah. Semua tabib yang terhormat dan terkenal di 3 alam sudah kami datangi semua, tapi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bilang, YR tidak akan bertahan. Hari-hari itu, aku menangis siang dan malam, tidak bisa tidur semalaman. Di dalam hati, terus bertanya pada langit, mengapa YR-ku harus mengalami nasib seperti ini? Xuan Ye adalah putra mahkota klan naga. Kedudukannya mulia,
Mana ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya? Kami benar-benar sudah tidak punya cara lagi. Akhirnya, kami juga buntu, hanya bisa mencoba meski tak ada harapan, terpikir untuk menggunakan cara dunia fana, dengan pernikahan untuk mengusir sial. Anak baik, sebenarnya jika YR benar-benar tidak bertahan gugur, aku sama sekali tidak berniat membiarkanmu ikut mati. Kami klan naga tidak akan melakukan perbuatan keji yang merenggut nyawa. Mereka menganggapku sebagai manusia yang hidup. Ninger, para rubah di luar itu buta. Mereka bilang, kamu adalah pembawa sial anak ini. Mana ada pembawa sial? Kamu jelas adalah pembawa keberuntungan klan naga. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan klan naga. Benar-benar menantu perempuanku yang baik. Sejak kecil aku dibenci oleh klan rubah, tidak pernah merasakan kasih sayang sedikit pun. Tapi di sini, di klan naga ini, mereka tidak membenciku karena aku tidak berguna, juga tidak membenciku karena aku bisu. Kehangatan ini terlalu berat, dan terlalu indah. Xuanye, pulih seperti sedia kala klan naga. Mereka bisa baik-baik saja. Semua ini sudah sepadan. Lapor, Kaisar Naga lapor, Putra Mahkota, ada kabar buruk, pasukan besar iblis sudah sampai di bawah tembok kota, mereka berteriak-teriak di luar alam dewa, Jenderal Iblis mengatakan, sebentar lagi, akan menyerang alam dewa secara penuh. Peristiwa ini terjadi terlalu tiba-tiba, sekarang iblis datang lagi menyerang, begitu sombong. Apa yang harus kita lakukan? Benar, meskipun Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini, tapi kondisi tubuhnya, ku dengar urat, nadinya, putus semua. Sudah tidak bisa bertarung lagi. Haruskah kita memikirkan cara lain, memilih panglima baru untuk menghadapi invasi iblis? Apakah pelajaran perang Dewa Iblis terakhir belum cukup menyakitkan? Iblis begitu meremehkan dunia dewa kita. Benar-benar terlalu keterlaluan. Sangat keterlaluan. Tapi kali ini pangeran tidak bisa bertempur. Kita kehilangan pemimpin. Siapa yang lebih baik untuk memimpin? Siapa yang mampu memimpin seluruh pasukan? Melihat invasi iblis kali ini begitu mengancam, pastinya sudah dipersiapkan sejak lama. Mereka mengetahui bahwa pangeran terluka parah, baru berani menyerang besar-besaran. Jika salah memilih panglima, dunia dewa kita mungkin akan menderita bencana besar. Ini kesempatan yang sangat langka, karena Xuanye sudah lumpuh. Posisi utama yang megah di dunia dewa ini. Seharusnya aku, Bailey, yang mendudukinya. Aku akan membuat semua orang tahu, akulah jenius paling cemerlang di 3 alam. Para dewa, dengarkan aku sebentar, kalian tidak perlu panik. Aku, Bailey, sekarang pencapaian kultivasiku sudah sempurna, kekuatanku melesat. Dalam perang dewa iblis kali ini, aku, Bailey, bisa mengajukan diri, memimpin klan rubah dan para dewa untuk menyerang iblis. Putri Mahkota King Q benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Iblis bukanlah mainan. Tidak tahu, pencapaian kultivasi Putri Mahkota saat ini sudah mencapai tingkat yang terdalam, berani memikul tanggung jawab sebesar ini? Para dewa, perhatikan baik-baik. Pencapaian kultivasiku sekarang tidak kalah dengan pangeran di masa jayanya dulu. Dengan ini aku katakan, kalian pasti bisa mengerti apakah aku layak menjadi panglima ini. Ternyata sudah berkultivasi sampai tingkat yang menakutkan. Pantas saja Putri Mahkota King Q, benar-benar jenius yang terkenal. Ya, Raja Rubah memiliki anak perempuan seperti ini. Sungguh keberuntungan 3 alam. Kudengar Raja Rubah memiliki 2 putri. Putri sulung, Putri Mahkota. Unggul dalam segala hal. Berbakat luar biasa. Benar-benar perwujudan kesempurnaan. Sebaliknya, Meskipun sama-sama putri Raja Rubah, putri kedua itu terlahir bisu. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun energi spiritual. Benar-benar sampah yang tidak bisa berkultivasi. Menurutku, pangeran begitu mulia. Lebih baik membiarkan yang berbakat luar biasa, Putri Mahkota dan pangeran menikah. Itulah kerjasama yang kuat, pasangan yang sempurna. Sedangkan sampah itu sama sekali tidak layak duduk di istana ini. Benar, kan, para dewa? Kurang ajar. Siapa yang memberi kalian keberanian membicarakan permaisuriku? Kalian buta, tidak tahu diri, berani sekali kalian. Berani di hadapanku, menghina permaisuriku di depan umum. Kalian sudah bosan hidup, ya? Lier, cepat mundur. Jangan melawan Tuan Putra Mahkota. Apa salahku? Dia memang sampah yang tak bisa berkultivasi. Dia bisu, bahkan tak bisa bicara. Di mana dia bisa menandingiku? Apa hakmu membelanya?
Sekarang pasukan iblis sudah di ambang pintu. Akulah, Bailey, yang bisa mewakili alam dewa, memimpin pasukan melawan alam iblis. Apakah Bai Xining bisa? Dia selain seperti kura-kura pengecut, bersembunyi di belakangmu, hanya menjadi beban, apa gunanya? Cukup. Kau pikir kau siapa? Permaisuriku tak perlu kau pertanyakan. Karena dia sudah menikah denganku, dia anggota klan nagaku. Aku, Xuan Ye, hanya mengakui dia sebagai istriku. Bahkan jika klan naga maju berperang, dia tak perlu bertempur sendiri, dia hanya perlu duduk tenang di sini, menjadi pendukungku sudah cukup. Lagi pula, mana mungkin aku tega membiarkannya terkena bahaya. Tuan Putra Mahkota, jangan berpura-pura setia di sini. Lebih baik kau hemat tenaga, atau kau sendiri lupa, kau sudah tidak berguna. Kau sudah kehilangan wibawa seperti dulu. Sekarang perang dewa dan iblis, tanpamu, alam dewa bergantung padaku, Bailey, untuk diselamatkan. Kau yang sudah tak berguna berani mengajariku? Kurang ajar, Bailey, berani kau bicara sembarangan di sini. Li Er, diamlah sedikit. Jangan membuat klan naga marah. Apa yang kukatakan salah? Seorang sampah bisu yang tak bisa berkultivasi, mana pantas duduk di posisi permaisuri? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Putra Mahkota sudah pulih kekuatannya? Tekanan ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelum terluka parah. Tapi kabar yang beredar sebelumnya, bukankah dikatakan fondasinya rusak, meridian putus, akan segera gugur? Bagaimana mungkin pulih dalam semalam? Kenapa? Mengapa bisa begini? Meridian putus, bagaimana bisa masih hidup? Apa kau menipu semua orang? Untuk melindungi muka sampah ini, diam-diam mempelajari sihir terlarang? Aku bertindak jujur dan tegak, tak sudi mempelajari sihir terlarang. Boleh bertanya, Tuan Putra Mahkota, apa ini? Berkat Putri Mahkota, kekuatan dewaku sekarang telah pulih sepenuhnya. Jika di kemudian hari ada yang berani memfitnah Putri Mahkota sedikit pun, aku pasti tidak akan memaafkannya. Pangeran, kamu sungguh hebat. Hanya pangeran yang bisa, setelah meridiannya, hancur total, masih bisa selamat secara ajaib. Tidak hanya selamat, kultivasinya bahkan meningkat beberapa kali lipat. Benar-benar pemimpin yang layak bagi bangsa dewa kita. Tadi aku memang salah bicara. Putri Mahkota bukanlah orang yang tidak berguna. Jelas-jelas dia adalah bintang keberuntungan yang turun dari langit. Ya. Pangeran sembuh begitu menikahi Putri Mahkota. Kalau bukan bintang keberuntungan, apa? Sungguh keberuntungan besar bagi bangsa naga. Xuan Ye, terima kasih telah membuatku untuk pertama kalinya berdiri tegak di depan begitu banyak orang. Tidak lagi dianggap sebagai benda yang tidak berarti. Pangeran, sekarang bangsa iblis menyerang besar-besaran. Perbatasan dalam keadaan darurat. Bukankah kita harus memikirkan solusi yang permanen? Jika pangeran bisa memimpin sendiri pasukan pergi berperang, dengan kekuatan Dewa Agung pangeran sekarang, pasti bisa menghancurkan moral bangsa iblis, melindungi kedamaian bangsa dewa kita. Orang yang bisa berdiri di samping pangeran dan menikmati perhatian semua orang, seharusnya adalah aku. Orang tak berguna ini yang merebut tempatku. Aku bisa membawa pasukan elit King Q untuk bekerja sama dengan pangeran. Aku memimpin pasukan elit King Q bersama pangeran menyerang bangsa iblis dari dua sisi. Dengan begitu, peluang kita menang pasti lebih besar. Putri Mahkota bangsa rubah tidak lemah dalam kultivasi. Jika bisa mengepung dari sayap, itu juga strategi yang bagus. Jangan kira pangeran melindungimu sekarang. Kamu bisa sombong dan lupa diri. Tunggu saja. Orang tak berguna sepertimu. Pangeran hanya sementara tertarik, menganggapmu sebagai mainan hiburan. Setelah mengalahkan bangsa iblis kali ini, pangeran pasti akan menceraikanmu. Orang setinggi dia, bagaimana mungkin menghabiskan hidup dengan seorang bisu? Bailey, kau tidak akan pernah mengerti dia. Dia bukan dirimu. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Ning Er, saat rapat baru saja bubar, adakah yang mengganggumu? Aku melihat Bailey menemuimu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Besok, dia akan menghadapi medan perang yang tak pasti hidup matinya. Ketidakadilan kecil ini tidak berarti apa-apa. Ning Er, kali ini bangsa iblis datang dengan ganas. Tapi aku berjanji padamu, aku akan berhati-hati. Jika aku benar-benar mati di sana, ambillah tokenku, dan pergilah jauh-jauh dari alam dewa.
Carilah tempat tanpa konflik dan hiduplah dengan baik, mengerti? Bahkan dirimu dalam kondisi puncak sekalipun, tidak memiliki jaminan kemenangan 100%. Bangsa iblis, kali ini benar-benar bertekad untuk membalas dendam. Perang dewa versus iblis, 9 mati 1 hidup. Apakah ini wasiatmu? Aku tidak akan meninggalkanmu. Dulu ketika kamu terluka parah dan hampir mati, aku tidak memilih untuk meninggalkanmu. Sekarang, aku pun tidak akan meninggalkanmu. Ninger, dengarkan, kekuatan iblis semakin kuat hari demi hari. Kali ini mereka pasti mengeluarkan modal besar. Aku tidak boleh melibatkanmu. Jika kau selamat, aku bisa tenang di alam baka. Ninger, aku sudah mengatur semuanya untukmu. Suatu saat jika aku benar-benar terjadi sesuatu, aku akan meminta ayahanda dan ibunda untuk mengantarmu ke tempat yang kau suka. Aku berjanji akan menjamin hidupmu tanpa kekhawatiran. Terakhir kali kau berhasil memukul mundur iblis, kau hampir kehilangan nyawa. Kali ini, kau bahkan tidak yakin akan menang. Namun meskipun begitu, yang ada di pikiranmu, tetaplah diriku. Xuan Ye, kau akan memukul mundur iblis, kau akan kembali dengan selamat. Serangan total. Lapor, Panglima. Pasukan iblis ternyata diam-diam bersekutu dengan elit siluman. Serangan musuh sangat ganas. Pertahanan sayap kiri kami menderita kerugian besar, hampir berhasil dijebol. Yang mulia, ternyata iblis dan siluman bekerja sama secara diam-diam. Jelas mereka ingin menjebak kita di sini. Jika tidak mengubah taktik, khawatir seluruh garis depan akan runtuh. Yang mulia, kali ini kerja sama iblis dan siluman tidak main-main. Situasi perang sangat genting. Mengapa kau memaksakan diri? Adikku Bai Sining hanyalah seorang bisu tak berguna tanpa kekuatan spiritual. Sekarang musuh besar di depan mata. Putri Mahkota, ini adalah rapat militer mendesak. Masakan kau membahas urusan pribadi? Kurang ajar. Aku, Putri, sedang mempertimbangkan situasi besar dunia dewa. Yang mulia, lihatlah 3 alam. Hanya aku yang dalam kultivasi bisa bertarung sejajar denganmu, seorang wanita. Bagaimana jika kita membuat perjanjian di sini? Setelah kemenangan besar dalam pertempuran ini. Putri, tolong jaga diri. Aku, pangeran, di dunia ini adalah suami Shining, dan di alam baka, aku adalah arwahnya. Istriku, tidak pantas dicela oleh orang yang sombong dan kejam sepertimu. Kakau bahkan demi orang tak berguna itu. Diam. Sekarang ini rapat militer. Sesuai rencana, kau segera pimpin pasukan King Q mengepung dari belakang. Di medan perang, aku tidak ingin melihat siapapun bertindak sendiri. Merusak keseluruhan strategi, siapapun yang melanggar perintah militer akan dibunuh tanpa ampun. Bai Sining, si bisu yang tidak berguna itu, apa yang dia minumkan padanya sehingga dia terpesona? Putri, tenanglah. Yang mulia putra mahkota sekarang adalah Panglima, wibawa penguasa tak boleh dilanggar. Mengapa kau sengaja memancing kemarahannya? Wibawa penguasa? Itu hanya strategi mengendurkan lalu menangkapnya. Putri, ini mungkin tidak seperti itu. Asalkan aku, Putri, meraih prestasi luar biasa dalam pertempuran ini, membuktikan aku 100 kali lebih hebat dari si bisu itu, dia Xuan Ye dan klan naga cepat atau lambat akan kembali memohon padaku. Ikuti rencana awal dengan mantap. Pada akhirnya, semua pujian tetap jatuh ke tangan Xuan Ye. Tuan Putri, ngarai surgawi adalah. Sampaikan perintahku, Tuan Putri. Seluruh pasukan segera berkemas, belok menuju ngarai surgawi. Jangan, Tuan Putri. Ngarai surgawi tidak boleh dimasuki. Aku mau ambil jalan pintas, langsung ke markas belakang pasukan iblis. Aku akan buktikan pada Xuan Ye siapa yang pantas untuknya. Wanita yang bisa menyelamatkan 3 alam. Tuan Putri, jangan. Medan ngarai surgawi berbahaya, bagaikan celah langit. Mudah bertahan, sulit menyerang. Tempat mati seperti ini, sangat rawan penyergapan. Pengecut. Justru karena berbahaya, bangsa iblis tidak akan menyangka kita menyerang dari sini. Sang pangeran telah mengeluarkan perintah militer. Berkali-kali meminta kita mengepung sesuai rencana. Jangan gegabah mengejar pujian. Tuan Putri, melanggar perintah Panglima adalah hukuman mati. Kurang ajar. Akulah calon raja rubah dari King Q. Siapa Xuan Ye? Berani macam-macam di pasukanku? Dia hanya takut aku merebut pujian pertamanya. Siapa lagi yang berani mundur? Serbu seluruh pasukan. Lihat, mana ada penyergapan.
Akulah jenius militer sejati. B, bagaimana bisa? Kenapa ada penyergapan di sini? Tuan Putri, inikah jalan pintas yang kau maksud? Lihat mayat di mana-mana, kita hampir habis. Diam semuanya. Aku calon Raja Rubah. Tuanmu. Berani kalian, semut, mengajariku? Tuan Putri King Qiu katanya, hari ini tengkorakmu akan jadi guci arakku. Tuan Putra Mahkota. Tuan Putra Mahkota menyelamatkan kita. Paduka, aku tahu kau peduli padaku. Pasti begitu dengar aku dalam bahaya, kau tinggalkan pasukan depan, khusus bawa pasukan untuk menyelamatkanku, kan? Aku datang ke sini hanya demi nyawa puluhan ribu prajurit, agar kebodohan King Qiu tidak menghancurkan seluruh medan perang. Jika bukan karena kau Tuan Putri King Qiu, dan aku menjaga hubungan kedua klan, orang bodoh pembangkang seperti kau yang tewaskan kawan sendiri, aku bahkan tidak sudi menatapmu. Kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Ning Er. Prajurit naga, dengarkan perintah. Ikuti aku untuk membasmi iblis, jangan tinggalkan satu pun. Serangan balik aliansi iblis sepertinya lebih gila dari yang diperkirakan. Aku tidak boleh mundur. Mundur selangkah, dunia dewa akan menderita. Kau akan kembali dengan selamat. Ning Er, tunggu aku pasti akan kembali. Iblis rendahan berani menghalangi jalanku, mati. Demi dia, meskipun harus menggunakan kekuatan dewa terakhir, aku akan menghancurkan tanah iblis ini. Sakit sekali, ada apa ini? Itu arah medan perang dewa dan iblis. Apa mungkin Xuanye dalam masalah? Dia tidak tahan lagi, serbu bersama. Ning Er, Xuanye, aku mendengarnya. Aku mendengar kau memanggilku. Dia berusaha mati-matian untuk hidup, kembali menemuiku. Klan Rubah menganggapku seperti rumput liar, tapi klan naga memperlakukan aku seperti harta berharga. Xuanye menganggapku satu-satunya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Maka, aku akan menggunakan nyawaku untuk menjaga nyawamu. Xuanye, kau akan memiliki kekuatan dewa absolut yang membelah kegelapan. Kau pasti akan mengusir iblis, menaklukkan seluruh dunia. Kau pasti kembali dengan selamat. Xuanye, kutukanku pasti bisa melindungimu. Pastikan kembali dengan selamat. Xuanye, itu tidak mungkin. Bertempur 7 hari kau jelas sudah kehabisan tenaga. Kenapa kau masih bisa meledakkan kekuatan dewa yang begitu mengerikan? Aku tidak rela. karena seseorang di rumah menunggu kepulanganku. Tidak. Raja Iblis mati. Raja Iblis dibunuh oleh pangeran.
Pangeran Mahkota Perkasa, hidup bangsa dewa. Kita menang. Ning Er, aku berhasil. Aku akan segera kembali menemuimu. Meskipun kabar kemenangannya atas iblis sudah terdengar, tapi selama belum melihatnya kembali dengan selamat, aku terus khawatir. Xuanye. Jangan menangis, Ning Er, jangan menangis. Aku kembali, aku sudah berjanji padamu, pasti kembali dengan selamat. Ning Er, kau bisa bicara, kan? Setiap kali aku diambang keputusasaan, aku mendengar suaramu, kaulah yang selalu melindungiku, dengan kekuatan misterius itu, kan? Tidak. Tabu dari kekuatan kata tidak boleh terungkap. Jika bocor, pasti akan menarik perhatian para dewa dari 3 alam. Aku tidak boleh membawa petaka pada klan naga dan menyebabkan bencana yang mengerikan bagi Xuanye. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Aning, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan takut, aku di sini. Yang Mulia Putra Mahkota, kekuatanmu luar biasa. Tombakmu menghancurkan pasukan iblis. Aku, orang tua ini, bersulang untuk Yang Mulia. Benar-benar, Yang Mulia tidak hanya kembali ke puncak kultivasimu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh, dewa perang yang ditakdirkan. Pertempuran kali ini, meskipun mundurnya iblis layak dirayakan, tapi ada orang karena egoisnya sendiri, hampir mengorbankan puluhan ribu prajurit dewa kita. Bailey, karena ingin merebut kredit utama, kamu melanggar perintah militer, mengubah rute pengepungan pasukan tanpa izin, terjebak dalam penyergapan pasukan utama iblis. Jika aku tidak menyadari ada yang aneh, dan memimpin elit naga tepat waktu, klan King Q yang kau banggakan, sudah lama musnah. Yang Mulia, tenanglah. Lier, dia hanya terburu-buru ingin menang. Sebagai panglima klan rubah, kesalahan penilaian sebesar ini, benar-benar bodoh. Jika putri mahkota rubah hanya setingkat ini, maka tahta raja rubah masa depan, memang harus diperebutkan kembali. Xuanye, kau terlalu keterlaluan. Meskipun aku melakukan kesalahan, aku tetaplah putri mahkota King Q, tidak seharusnya kau di depan. Semua dewa dari 3 alam mempermalukanku seperti ini. Jika dulu yang menikah dengan klan naga adalah aku, hari ini, yang berada di atas, berdiri di sisimu, menerima penghormatan. Seharusnya juga aku. Bai Sining, apa dia ini? Mengapa dia bisa mendapatkan perlakuan istimewamu? Mengapa? Mengapa? Karena dia saat aku paling menderita, saat seluruh meridianku putus, saat semua orang mengira aku pasti mati, dia tidak meninggalkanku. Sedangkan kau, dulu kau mengira aku tidak akan bertahan lama. Kau bersikeras tidak mau memenuhi janji pernikahan, kenapa sekarang, melihatku kembali ke puncak, baru ingat pertunangan ini? Aku dulu hanya... Di mataku, orang munafik dan egois sepertimu, kalah dalam segala hal dibandingkan dia. Sejak dia tidak meninggalkanku, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Dia adalah kehidupan setelah bencana bagiku. Juga takdirku. Apa sih kelebihannya? Padahal dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kenapa kalian semua melindunginya seperti barang berharga? Apa haknya? Karena dia adalah istriku. Dari kecil hingga besar, belum pernah ada yang dengan tegas dan jujur memilihku dan menyayangiku tanpa syarat. Xuanye, suamiku. YR, gunung es yang tak pernah luluh ini, akhirnya sadar juga. Yang katanya satu-satunya seumur hidup, kalau begitu, pernikahan penangkal sial itu, sungguh terlalu terburu-buru. Menyakiti hati Ning Er,
Mendingan hari ini aja. Sampaikan titahku klan naga akan mengadakan ulang untuk pangeran dan putri mahkota, pernikahan yang paling megah. Menyiapkan iring-iringan pernikahan megah, mengumumkan ketiga alam. Selamat kepada kepada Paduka Paduka Pangeran Pangeran dan dan Putri Putri Mahkota. Aning, menjadi putri mahkota klan naga yang sesungguhnya, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Xuan Ye. Akhirnya aku punya rumah yang sesungguhnya. Kemewahan pernikahan pangeran. Benar-benar pertama dalam ratusan ribu tahun di tiga alam. Putri Mahkota tidak hanya pembawa keberuntungan bagi klan naga, tapi juga penyelamat tiga alam. Kehormatan ini memang layak. Yer, mulai sekarang kau harus melindungi Ninger dengan nyawamu. Ibu Suri tenang saja, aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup. Sujud ke langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud suami istri. Ning-er, dulu kau dipaksa menggantikan pernikahan, menderita banyak ketidakadilan. Kali ini aku dengan rela hati, mengumumkan ketiga alam untuk meminangmu. Apakah kau mau menjadi istriku selamanya? Aku pernah dibuang oleh dunia. Kau memberiku cahaya kelahiran kembali. Demi dirimu, aku rela mematahkan semua belenggu. Xuan Ye, Ning-er, kau memanggilku apa? aku bersedia. Ning-er. Ning-er. Ning-er, sampai sekarang aku masih merasa seperti bermimpi, kau benar-benar berbicara. Suami, mulai sekarang apa yang ingin kau dengar? Aku akan mengatakannya setiap hari. Mulai sekarang, di sini adalah rumahmu, aku juga keluargamu selamanya. Rumahku. Kemudian aku menjadi putri mahkota yang paling disayangi di seluruh klan naga. Dan suamiku, Xuan Ye, juga selalu seperti yang dia janjikan dulu. Melindungiku dan mencintaiku seumur hidup. Tidak pernah mengingkari janji.